Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lanjut dengan saya Muhammad Rokalugiono. Kali ini saya akan memberikan tips atau solusi jika ketahuan yang tadi setelah di video sebelumnya, video di link di atas di pojok sebelah kanan ini, ya, video ini yang saya tunjukkan. Jika kondisi kabel LAN sudah putus setelah kita cek bagaimana cara memperbaiki kabel LAN tersebut tanpa harus menarik kembali kabel LAN atau mengganti kabel LAN. Tips ini sangat berguna insya Allah ya, dan tidak perlu sampai kabel LAN itu harus diturunkan, harus diganti baru, tidak. Kalau menggunakan satu router cukup kita bypass saja kabel LAN dengan kabel yang tidak digunakan. Nah, perlu kita ketahui kabel LAN di sini ada 8 pin yang dipakai itu pin 1, pin 2, pin 3, pin 6. Nah, sisanya 5, 7, 8 dan 4 tidak digunakan. Nah, seandainya jika pin 1 yang terhubung pada konektor ujung ke ujung yang di tengah-tengah ini putus kabel LAN-nya, karena kan kabel LAN ini tidak kuat jika terkena panas, kehujanan, karena menggunakan kabel LAN yang indoor. Dia harus menggunakan yang kabel outdoor. Jadi untuk musim apapun dia kuat. Nah, tapi bagaimana kalau sudah terlanjur menggunakan kabel LAN yang model kabel LAN indoor? Nah, terus juga sudah kepanasan dan juga kabel di tengah-tengahnya itu rusak. Nah, tipsnya bagaimana sebelum kita nurunkan, siapa tahu masih bisa digunakan kabel-kabel LAN yang tidak terpakai. Nah, oke, kita tes di sini contoh saja ya. Kabel LAN ini dalam keadaan nyala semua. Ini yang normal. Seandainya jika ada pin 1 yang tidak menyala, maka yang kita gantikan adalah boleh 4, 5, 7, dan 8. Nah, kabel ini yang boleh diputus dan disambungkan lagi nomor 1. Salah satu contohnya kita kasih studi kasus. Ini kan kabel normal. Nah, saya punya kabel yang sudah terpotong seperti ini. Kabel RJ45, anggapannya ini panjang ya. Anggapannya ini panjang. Terus ujung kita cek menggunakan kabel tester, ujung lagi kita tes menggunakan kabel tester. Nah, yang nyala adalah 2 dan 6. Memang saya menggunakan sebelumnya adalah pin yang penting yang digunakan saja, pin 1, pin 2, pin 3, pin 6, putih oranye, putih hijau, dan hijau. Nah, setelah kita cek sudah beberapa lama kemudian, konektor ini RJ45 ini menandakan bahwasanya pin 1, pin 4, pin 1 dan pin 1, pin 3 itu tidak nyala. Berarti kendalanya adalah di kabel LAN nomor 1 dan kabel LAN nomor 3. Nah, harapannya 1, 2, 3, 6 itu nyala. Bagaimana solusinya? Maka dari itu sudah saya potongkan, dan di dalam kabel LAN sebenarnya 8 kabel dan 4 kabel ini tidak digunakan. Biasanya saya menggunakan dari urut belakang. Nah, urut belakang ini warnanya itu adalah warna coklat. Iya, coklat. Warna coklat. Nah, ujung di sini juga nanti kita lukai ya. Setelah itu nanti kita solder. Nah, ujung ini dilukai, disolder. Kabel ini kita masukkan ke pin yang rusak. Pin yang rusak yang mana? 1 dan 3. Oke, kita lanjut penyolderannya.
Oke, setelah kita solder, setelah kita pasang, setiap ujungnya yang warna putih orange itu dipindah menggunakan kabel coklat, dan kabel warna putih hijau itu saya bypass menggunakan putih coklat. Jadi anggapannya yang di tengah-tengah sini itu putih orange sudah tidak saya gunakan dan putih hijau sudah saya tidak gunakan, saya ganti menggunakan kabel warna coklat. Setelah itu kabel warna hitam coklat. Begitu juga ujungnya, ujung satunya itu jangan lupa disamakan ya. Putih oranye kita samakan dengan coklat, putih hijau kita samakan menggunakan putih coklat. Nah, oke, kita tes line-nya. Yang tadi tidak berfungsi kan pin 2 dan 4. Mari kita cek bersama-sama. Kita cek apakah masih berfungsi semuanya atau sudah tidak bisa digunakan. Oke, 2 dan 6. Ternyata ini mungkin konektornya yang rusak ya. Setelah diganti ke kabel LAN, konektornya masih tidak berfungsi. Kemungkinan ini bukan di kabel, tapi bisa jadi di konektor RJ45 nya. Tapi tidak ada salahnya, paling tidak tips ini bisa kalian coba jika konektor RJ45 nya yang bagus ya, bagus dan juga konektornya tidak bermasalah. Yang ini bermasalah konektornya, makanya dia tidak berfungsi. Saran aja kalau menggunakan konektor menggunakan RJ45 yang mahal lah. Kalau bisa itu 2000 per piecesnya. Dan ada juga konektor yang per pieces itu 5. Tapi tidak masalah. Tips ini bisa dicoba untuk kabel LAN yang bermasalah putus tengah seperti itu. Kita mengabaikan konektor RJ45. Yang perlu kalian siapkan adalah kita siapkan solderan dan timah seperti itu, dan juga untuk penyolderannya juga serapih mungkin. Jangan lupa dilindungi nanti setelah tahap penyolderan. Oke, mohon maaf ini praktek hari ini kayaknya bermasalahnya di konektor RJ45, tapi tips ini bisa kalian gunakan jika konektor RJ45 dalam keadaan bagus. Bisa dites, dicoba di rumah. Siapa tahu ini ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.